Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan jawaban untuk forum minggu ini, forum retail and merchandising. Yang pertama ada keuntungan dari strategi harga titik tinggi atau rendah. Meningkatkan keuntungan, pengecer dapat menjual barang dengan harga tinggi kepada pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga dan memberi diskon kepada pelanggan yang lebih sensitif. Kedua, ada poin menciptakan kegembiraan. Diskon dan penjualan besar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan suasana yang memotivasi customer untuk berbelanja lebih. Lalu juga ada mengurangi stok lama. Penjualan membantu pengecer menghabiskan stok barang yang tidak laku atau barang-barang yang kurang diminati. Contoh perusahaannya seperti department store, Macy's atau Jack Penny sering menggunakan strategi ini, di mana mereka menawarkan diskon besar-besaran atau flash sale seperti itu di waktu-waktu tertentu, di musim-musim penjualan seperti Black Friday dan lain-lain. Juga ada keuntungan dari strategi harga rendah setiap hari atau ADLP. Konsisten. Poin pertama ada konsisten harga. Pelanggan tidak perlu menunggu penjualan atau diskon karena mereka itu yakin barang dan harga yang ditawarkan itu selalu stabil dan cenderung lebih rendah dari pesaing. Terus yang kedua ada kepercayaan pelanggan. Ini dibangun loyalitas karena pelanggan percaya mereka selalu mendapatkan harga yang wajar dan worth it. Mengurangi biaya promosi juga, karena tidak terlalu sering mempromosikan diskon besar, pengecer bisa menghemat biaya pemasaran atau seperti iklan-iklan. Biasanya kan harus ada info-info flash sale atau info-info diskon besar-besaran di waktu-waktu tertentu di beberapa platform juga. Itu mungkin menggunakan biaya lagi seperti itu. Contohnya seperti Walmart yang paling terkenal menggunakan strategi tersebut. Mereka menawarkan harga rendah setiap hari tanpa harus menjalankan promosi penjualan besar-besaran terus-menerus atau secara rutin. Lalu trik kedua itu ada harga dinamis. Penetapan harga dinamis adalah penetapan harga yang bervariasi berdasarkan faktor seperti jenis pelanggan, waktu, dan permintaan. Tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang sesuai dengan ketersediaan pelanggan untuk membayar. Contohnya itu seperti tiket pesawat atau tiket WUSH, KCIC. Itu tiketnya harganya itu bisa ada perbedaan yang signifikan. Untuk di rush hour itu biasanya harga lebih tinggi. Kalau untuk di jam-jam tertentu seperti siang hari atau kalau untuk WUSH itu biasanya di siang hari itu lebih murah. Kalau untuk rush hour dia lebih mahal. Kalau untuk tiket pesawat itu biasanya pesawat yang pagi, yang first flight itu biasanya lebih murah. Jadi perbedaannya berbagai macam dari perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau untuk contoh lain seperti mungkin perusahaan-perusahaan ojol, Gojek, Grab, itu mereka menyediakan beberapa layanan seperti Gojek Comfort atau Gojek yang hemat, Gojek yang biasa. Itu beda-beda harganya, kayak pelayanannya pun berbeda-beda, kayak dari unit motornya atau mobil itu berbeda. Mungkin kalau yang Comfort itu kan lebih comfy, lebih besar mobilnya. Kalau untuk motor juga itu tahunan terbaru, ada peraturan-peraturan tersendiri. Dari promosi adalah pengurangan harga sementara untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Itu biasanya dilakukan selama liburan, di acara-acara khusus seperti atau bagian dari kampanye promosi yang lebih luas lah. Itu kayak misalkan lagi musim liburan, orang-orang kan lebih cenderung kalau ke minimarket atau ke tempat-tempat singgah itu yang
yang ada di rest area itu kan lebih sering beli makanan-makanan, mungkin cemilan untuk selama perjalanan. Kayak itu bisa kalau di Indomaret biasanya sosis promo, misalkan buy itu cuman berapa dari harga normal, atau buy one get one, atau masih banyak lah promosi-promosi lainnya yang menarik pelanggan untuk membeli gitu. Untuk ketiga itu ada paket harga. Itu strategi di mana dua produk atau lebih dijual bersamaan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Misalnya kayak di McDonald itu kan ada paket makanan dan minuman, misalkan yang super besar, atau yang Big Mac itu udah ada burger, ada kentang, ada cola. Kalau yang breakfast biasanya kayak pancake udah ada yang sama kopi kayak gitu, ada atau teh, itu bisa ada additionalnya gitulah untuk milih menunya seperti itu. Walaupun kadang ada add-on harganya, itu biasanya tetap hitungan lebih murah pas sudah kita beli yang per paket sih daripada yang satuan gitu. Terus ada juga kompetisi. Kompetisi itu pengecer harus memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pesaing mereka. Jika terlalu tinggi dibandingkan oleh pesaing, pengecer juga banyak kehilangan pelanggan. Kayak aku bilang tadi, kayak yang udah dijelasin tadi. Terus sebaliknya juga, kalau harga terlalu rendah itu kan gak bakal untuk biaya operasional. Contohnya tuh kayak supermarket, misalkan Transmart atau Carrefour, itu harus mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh pesaing seperti Hypermart atau Giant gitu. Atau minimarket juga kan sekarang nggak kalah lengkap sama supermarket ya. Kayak Indomaret, Alfamart itu untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup banget sih, dan mereka juga banyak mengeluarkan promo-promo setiap harinya, apalagi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Dari aku pribadi yang sering beli perlengkapan di minimarket, itu banyak banget promonya dan lumayan menguntungkan juga, harganya lumayan jauh gitu. Terus yang ketiga ada penetapan harga layanan. Dalam beberapa kasus, pengecer tidak hanya menjual produk tetapi juga layanan. Penetapan harga layanan ini mungkin diperlukan pendekatan yang berbeda ya, karena layanan seringkali nggak disimpan atau dikembalikan seperti produk fisik. Biayanya juga sangat bervariasi. Contoh, kayak salon kecantikan. Itu kan paketannya banyak biasanya, kayak ada yang kerimbat catok, gunting catok, gunting kerimbat, spa kayak gitu. Ada yang paket lengkap atau mani pedi doang. Itu harganya ada yang per paket, ada yang dibandingkan dengan harga terpisah tuh berbeda juga setiap layanannya. Jadi nggak rata gitu, yang paket tuh pasti akan berbeda biaya layanannya gitu. Kalau yang faktor analitis itu biaya, titik impas, dan teknologi. Pengecer harus mempertimbangkan faktor tersebut, di mana biaya produksi, operasional, titik impas, dan total biayanya itu harus sama dengan pendapatan. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak, penetapan harga, dan analisis dari data internet atau ponsel juga itu udah membantu banget pengecer menetapkan harga yang sangat optimal dan pas gitu. Contohnya seperti Amazon menggunakan algoritma penetapan harga dinamis berdasarkan data historis dan tren pembelian untuk menyesuaikan harga mereka secara real time. Yang terakhir ada masalah hukum dan etika. Pengecer harus mematuhi undang-undang yang mengatur penetapan harga. Itu menurut aku sih sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya, atau negara masing-masing lah gitu. Seperti larangan terhadap penetapan harga predator, itu maksudnya harga yang sangat rendah banget untuk mengusir pesaing. Dan penipuan harga, itu yang markup harga, yang naikin harga sangat-sangat gak wajar tanpa alasan yang jelas juga, cuman bener-bener naikin harga tok.
karena mungkin dia produknya udah laku dan lain-lain kayak gitu. Terus mereka juga mempertimbangkan etika, misalnya itu adil nggak sih menetapkan harga segitu pada barang-barang yang sangat dibutuhkan sama krisis, kayak contohnya kemarin pas lagi pandemi itu kan sempet separah itu untuk kasus hand sanitizer dan masker yang kita lagi bener-bener perlukan, kayak obat, bahkan sampai ke susu beruang yang buat daya tahan imun tubuh, kayak vitamin C dan lain-lain itu wah gila, udah banyak banget orang yang ngejual itu, jadi ini tuh kesempatan buat keuntungan diri sendiri. Kadang banyak yang kasus seperti itu dan ditangkap-tangkapin juga. Jadi itu sangat-sangat melanggar hukum sih. Oke, jadi sekian dari saya untuk jawaban forum minggu ini. Itu hasil dari yang beberapa saya baca di lecture notes, ada juga yang saya cari di internet. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treat yang ketiga itu ada konsumen berbeda dalam sensitivitas terhadap perubahan harga. Jika pelanggan sangat sensitif terhadap harga, maka kenaikan harga sekecil apapun itu dapat mempengaruhi penjualan, benar-benar mempengaruhi penjualan. Pengecer juga harus mempertimbangkan seberapa elastis permintaan mereka untuk produk tersebut juga. Contohnya produk kebutuhan pokok itu seperti beras, minyak, mungkin ada juga yang kebutuhan pokoknya pampers, susu anak, seperti itu cenderung memiliki permintaan yang lebih nggak elastis atau kurang sensitif terhadap harga. Kayak itu kan termasuknya pokok dan benar-benar diperlukan untuk sehari-hari, jadi masih bisa ditoleransi untuk kenaikan harga atau penurunan harga. Jadi nggak setiap nunggu diskon dulu atau nunggu promo dulu baru dibeli, karena itu kan dibutuhkan untuk sehari-hari, untuk dipakai masak, dipakai makan, untuk dipakai ke bayi misalnya, seperti yang tadi popok sama susu. Itu kan hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau misalkan hal yang elastis itu kayak handphone, elektronik kayak handphone sehari-hari tuh, handphone, laptop, TV, mungkin AC sekarang kan sangat-sangat dibutuhkan. Itu harganya kalau signifikan naik bisa sangat mempengaruhi sih, karena kan beberapa orang juga mungkin memikirkan itu nggak sepenting itu untuk dibeli, tapi ada juga yang sangat butuh, tapi karena harganya melonjak kadang terpaksa membeli. Itu kan saingan produk ya, jadi kalau misalkan satu produk ini naikin harga, ntar ya satunya lagi pas harganya lagi di bawah lebih laku, jadi yang sebelah sini yang produk yang naik tadi itu penjualannya sangat-sangat akan menurun. Apalagi kalau misalkan sekarang tuh kualitasnya yang murah juga sekarang kualitasnya udah banyak yang bagus, yang banyak berfungsinya tuh udah hampir sama lah sama yang harganya mahal, seperti itu.